Jadi pada waktu itu turun aspal, saya pulang ngaji, di tengah situ saya lihat ada pohon besar. Saya nggak tahu itu apa, itu gede banget katanya, itu pas Tanjatan Jamalia. Ada yang melihat habis maghrib atau apa, dia ngeliat bayangan, atau disebut seperti pastur atau apa gitu. Lalu Jeruk purut ini jangan sekali-kali nantang. kenal pohon kembar. Nah, seingat saya pohon kembar itu tanam Pemda juga baru. Ya itu hanya ada sekedar cerita-cerita aja, kenyataannya pun nggak ada. Kita nggak pernah nemuin masalah hantu-hantu gitu. Bahwa makam jeruk purut itu tidak seperti yang orang gambarkan yang ada di media ataupun ada di sebuah film, bahwa TPU Jeruk Purut itu terkenal dengan hantu jeruk purutnya. Membicarakan hal gaib mungkinkah masih relevan di tengah zaman yang modern ini? Apalagi bagi masyarakat yang tinggal di tengah kota besar seperti Jakarta. Gedung-gedung bertingkat, transportasi modern, digitalisasi dan lampu penerangan yang mengisi tiap sudut kota di malam hari. Terlepas dari itu semua, masih ada saja cerita tentang kehororan di tengah ibu kota ini. Banyak tempat di Jakarta yang masih mengisi cerita-cerita mistis di tengah masyarakatnya. Salah satunya TPU Jeruk Purut. Cerita tentang pastur kepala buntung di TPU Jeruk Purut masih menjadi legenda, mengisi ruang-ruang diskusi para pecinta cerita-cerita mistis di Indonesia. Intro Mistis hadir menggali informasi tentang legenda cerita tersebut langsung dari TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Sekarang saya ada di Jeruk Purut, selatan kota Jakarta. Kita gali ceritanya, apa aja sih yang ada di Jeruk Purut? Makam, cerita horor. Kita tanya penduduk sekitar. Check it out. Hajah Sofiati mungkin hanya salah satu penduduk asli yang belum pernah mengalami hal-hal gaib, meski dirinya tinggal dan berjualan di dalam TPU Jeruk Purut. Walaupun belum pernah menemukan hal-hal janggal atau pengalaman gaib di TPU Jeruk Purut, tapi berdasarkan ceritanya, ada saja orang-orang yang dia lihat langsung mengalami pengalaman gaib saat berada di TPU Jeruk Purut. Kalau orang pada cerita ya iya, tapi saya sendiri nggak ngalamin. Oh, nggak ngalamin ya? Alhamdulillahnya nggak ngalamin. Alhamdulillah, kalau dikasih tahu saya takut nanti. Dulu kecil kalau dipanggil hantu Jeruk Purut memang kita nggak tahu ya. Kalau dulu di sini pohon benda gitu katanya. Apa namanya? Pohon benda. Oh, pohon benda. Katanya di situ banyak penunggunya. Pohon bendanya yang gede ya? Iya. Seumur-umur saya emang alhamdulillah gitu nggak pernah dikasih ini itu, jadi kita nggak ngerti. Iya, jadi nggak tahu. Gitu. Berarti cerita-cerita isu-isu di luar nih kurang bener ya tentang pastur ya, serem ini ya itulah. Kalau di sini kan banyak, waktu saya pertama di sini kan banyak anak-anak nongkrong. Nih di sini maksudnya orang yang pada mabok, pada begadang gitu kan. Iya. Karena dulu masih pada bebas. Pernah di sini anak-anak emang sih katanya tuh di ujung sono dia lagi buang air kecil, terus kata dia ini dikasih lihat kepala itu. Tapi saya nggak tahu juga itu benar apa enggaknya. Ceritanya begitu. Dikasih lihat. Nah satu lagi itu di pohon mangga katanya dia ngelihat pocong kata. Tapi saya nggak tahu gitu apa benar apa enggaknya kan. Emang di sini kan dulu emang anak-anak kumpul pada begadang gitu kan. Emang sih
di pohon ini beringin katanya ada. Ah. Tapi kalau kita mah emang alhamdulillah dah kita mah. Alhamdulillah. Nggak dikasih ini itu. Kalau orang-orang nongkrong emang iya katanya ngeliat. Anak sekolah juga di sini baru jam 8 ya. Jam malam. Jam 8 iya, jam 8 malam. Masih anak sekolah nih, ABG pada nongkrong waktu bebas. Iya. Di situ tuh di tanjatan dia lihat orang gede tinggi kan. Katanya di situ langsung pingsan di Pingsan. sini karena itu di sini. Nggak sempet kabur lagi udah pingsan. Di sini emang di sini maksudnya. Jadi Iya. dia lihat pas nengok gitu. Itu apaan katanya. Apaan sih katanya, dia kan cewek. Saya nggak tahu itu apaan, itu gede banget katanya. Itu pas tanjatan dia ngeliat. Saking Itu, kaget. ya, itu baru jam 8 malam itu dia udah lihat. Tapi kalau saya ya alhamdulillah udah kagak. Berarti yang keseringan dikasih lihat kebanyakan bukan orang sini ya Bu Haji? Bukan ya. Jadi di sini ada orang yang baru tumben kemarin, kadang itu dikasih lihat gitu. Jadi dia mungkin apa perkenalan, apa mungkin dia datang ke sini tanpa permisi gitu. Bisa jadi. Gitu. Jadi orang-orang tamu lah gitu, baru tumben kemarin. Kalau aslinya sini sih alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ya, kebanyakan emang orang yang dari luar yang Iya. Jadi dia mungkin ngenalin nih gue yang punya tempat mungkin gitu. bisa jadi. Bang Iwan sejak kecil menjadikan TPU Jeruk Purut tempat bermainnya. Bahkan hingga saat ini beliau tahu betul tiap sudut dari TPU Jeruk Purut. Dari cerita-cerita tentang sumur tua, pohon kembar, hingga makam keramat yang ada di dalamnya. Dan lagi-lagi, dirinya belum pernah sekalipun menemui hal-hal gaib di TPU Jeruk Purut. Hanya saja orang tuanya pernah bercerita bahwa pernah diganggu penghuni gaib di TPU Jeruk Purut. Kalau cerita banyak, tapi kalau ngalamin sendiri dibilang belum pernah. Belum pernah ya? Malah. Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya masalah yang kerasukan, terus yang ada sesuatu, dulu rumah sering ngumpul juga tuh. Buat anak-anak muda sini, saya masih kecil. Habis maghrib kadang-kadang tuh ada yang berdarah giginya. Saya mah ingat banget tuh dekat rumah. Kenapa? Mukanya belepotan tanah merah baru. Itu pernah kejadian saya, itu ada saya tuh. Saya ingat banget. Itu karena saya masih SD kayaknya. Jadi kalau abang sendiri ngalamin nggak pernah ya? Nggak pernah. Kalau orang lain lewat ditanya lah suara perempuan gitu, cuma keringetan gitu, saya ngelihat dengan sendirinya pernah. Yang baru pindah dulu kontrakan ini banyak, baru pindah seminggu langsung kesurupan, itu udah pasti itu banyak banget dulu. Tapi mulai kemariin apalagi pas listrik masuk ya, TV masuk itu udah mulai terkikis. Di luar kan ya, di luar nih orang tuh denger jeruk purut pasti pikiran satu, hantu jeruk purut. Hantu jeruk purut yang Iya. film ya? Iya. Abang tahu filmnya nggak? Iya pernah nonton. Betul pernah nonton. Pernah nonton. Menurut abang gimana tuh bang? Tanggapan abang tentang film tersebut gimana tuh bang? Hantu jeruk purut itu terkait dengan pasur kalau nggak salah ya. Pastur buntung. Pastur tanpa kepala. Iya, pastur buntung sebutannya. Itu gimana tuh, Bang? Ya, kalau itu nenteng kepala sama naik kuda kalau nggak salah. Sebenarnya sih itu rumor ya. Kalau menurut saya rumor. Karena cerita Dengkongkong ya di sini sekitar sini khususnya itu gereja dibilang tidak ada. Nggak ada. Ada jauh daerah sana lah. Di sini emang nggak ada, terus pasturnya itu datang dari mana? Gitu. Jadi sebenarnya berita yang berada di luar tentang cerita tersebut nggak benar atau gimana sebenarnya tuh bang? Kalau menurut saya rumor aja. Rumor dari mulut aja ke ya. mulut, kebenarannya itu mesti diteliti lagi saya rasa ya. Kalau menurut Engkong saya nggak ada. Justru di sini banyak habaib ulama. Ada makam Habib Salim tuh yang orang sendiri aja saya tanya kapan lahirnya nggak tahu. Nggak tahu ya. Oh, jadi dari orang tua dulu udah putus informasi sejarahnya gitu ya. Sejarahnya putus tiba-tiba Sampai nggak tahu kapan awalnya ceritanya gimana gitu ya. nggak tahu. Guys, Dan makam tersebut masih sering diziarahi ya sama warga sini. Sama warga sini, bahkan dari mana-mana itu datang untuk ziarah di sini di Habib Salim bin Kayak malam Jumat tuh bang ziarahnya. Jumat, ya. Rutin tuh bang orang ziarah sini. Rutin. Berarti untuk rumor hantu jeruk purut tersebut kan beredar tuh bang sampai sekarang orang tuh masih mikirnya hantu itu terus gitu. Apa emang sebelumnya ada rumor-rumor lain gitu bang sebelumnya?
Enggak ada. Enggak Dulu ada pohon yang paling tua katanya pohon benda. Sampai sekarang masih ada? Sekarang udah mati, kebakar ya. Karena kan bawahnya tuh rowong, terus ada yang nabun. Oh gitu. Kebakar, akhirnya mati dengan sendirinya. Tapi sebelumnya kata ngkong saya ada lagi itu anaknya. Di depannya lagi ada lagi lebih besar lagi. Pohon benda Pohon benda namanya. Pohon Makanya benda. disebut jalan benda. Jalan atas. benda. Di bawah jalan benda bawah. Ternyata benda itu adalah pohon. Sebagai asli sini, orang asli sini, Iya. anak asli sini, harapan abang apa nih bang buat Jeruk Purutnya, buat warga Jeruk Purut sini, harapan abang apa nih? Ya yang terkenal sih paling Jeruk Purut TPU-nya ya. TPU-nya malah terkenal orang tuh Jeruk Purut cuma TPU, padahal ada kampung di sini ya. Iya, padahal di sini apa istilahnya banyak ulama Banyak besar ulama yang tinggal di di sini. sini. Terus banyak juga pejabat-pejabat tinggal di daerah Jeruk Tokoh-tokoh. Purut, tokoh-tokoh. Ada artis juga Ada di sini. artis juga di sini. Tapi yang terkenal TPU Jeruk Purut ya, Kenapa yang cuma angkernya gitu. TPU Jeruk Purut dan hantu tersebut? Nah, itu dia. Cerita yang beredar itu cuma itu doang. itu Jadi orang dia. pikirnya tuh sampai wah jeruk. Misalnya, tinggal di mana lu? Di Jeruk Purut. Wah, hantu Jeruk Purut ya. Udah pasti. Pasti nanya ke situ enggak? Iya, pasti kalau ke teman-teman tinggal di mana, Wan? Itu Jeruk Purut sama kuburnya sampingnya Iya. ya. Udah pasti. Pasti sedikit banyak ada nanya hal tentang film tersebut juga kan? Iya, film atau Jeruk Purut benar. Nah begitu ya maksudnya. Padahal tuh berita yang beredar tuh nggak seperti itu sebenarnya ya. Ya, itu rumor ke rumor. Malah pernah bilang katanya ada suatu, ini saya juga kebenarannya nggak tahu, cuma dengan informasi ya mungkin ada yang ngelihat habis maghrib atau apa dia ngeliat bayangan lalu disebut seperti pastur atau apa gitu lalu dimasukin ke media media cetak gitu. Saya nggak sebutkan media cetak Pada saat apa. itu. Pada saat itu mungkin dari situ bisa rumor itu berkembang. Oke, jadi awalnya sebenarnya ada orang ngelihat sosok bayangan seperti hantu tersebut masuk ke media cetak, beredar di situ. Nah iya betul. Mungkin kayak gitu. berawal dari Kemungkinan. situ. Saya tahu kalau Kemungkinan. menurut saya sih itu cuma rumor aja. Rumor aja ya. Karena saya tanya juga sama Kongkong itu nggak ada. Nggak, sempet nanya juga ya Nanya Kongkong saya. sampai abang langsung penasaran juga saya. Emang benar sih. Apa Di nanya? gereja di mana Jeruk Purut di sini katanya, sampai bingung katanya. Ya ada masjid Al-Barkah. Al-Barkah. Tua kan banyak Kongkong. Jadi abang sendiri juga sampai nanya langsung ke ngkongnya ya. Nanya-nanya. Bener nggak sih ada hantu itu gitu kan? Benar-benar. Jadi kebanyakan emang orang sini nggak ngalamin, nggak ngelihat, jarang gitu ya. Jarang. Kebanyakan kalau dengar cerita orang luar malah. Orang luar malah yang sering kejadian gitu. Dan itu saya lihat kenapa itu saya dipanggil di situ lagi nenteng payah-payah saya ditawar saya kan lucu. Saya ketawa kadang-kadang. Padahal alhamdulillah sekarang sebenarnya udah terang nih ya. Udah terang. Dulu nggak terang kayak begini ya. Iya benar-benar. Tapi kalau orang tua saya pernah pas di sini tinggal ya pernah juga sih dicocor sampai pecinya jatuh gitu pernah kayak gitu. Cari nggak ada orang hal-hal biasa lah kayak Biasa gitu ya. Biasa. Oke. Setelah listrik masuk hal kayak gitu sudah mulai kurang. Kayak di sini terkenal pohon kembar. Nah, seingat saya pohon kembar itu tanam Pemda juga baru. Tadi baruan dia. Baru. Baruan. Kayak sumur tua kayak gitu. Itu pas sumur saya ingat galihnya. Saya tahu juga siapa yang gali. Emang dibikin, Iya, dibikin. buat kebutuhan. Iya, buat kebutuhan. Buat kebutuhan buat nyiram rumput dan perawatan dan lain. Jadi sumur itu memang dibuat bukan sumur dari dulu ya. Ada di bawah sana kobakan memang ada mata air yang sekarang jadi makam baru itu. Jadi hal-hal itu cuma rumor aja mulut ke mulut. Kebenarannya ya masing-masing dah yang bisa menilai Bang gitu Bang. Iya. Biasanya kan bunga mentari sama pohon serutan. Ini kok ada pohon gede, hitam, tinggi, nggak kelihatan kepalanya. Kalau untuk mendengar cerita-cerita tentang TPU Jeruk Purut, kalau dulu memang benar tentang hantu Jeruk Purut dan sebagainya. Bicara tentang makam Jeruk Purut, kita berbicara tentang sebuah kearifan lokal yang ada di wilayah Cilandak Timur.